Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadilah dari Prodi PAI, NIM 193111247. Saya di sini akan memberikan sedikit tentang video pembelajaran. Oke, jadi di sini saya itu berperan sebagai cikgu ya atau guru. Nah, saya di sini akan menyampaikan materi akidah akhlak kelas 3 MI tentang bab iman kepada malaikat. Langsung aja. Oke. Selamat pagi murid-murid semua. Oke, di pagi yang cerah ini kita akan memulai pembelajaran akidah akhlak ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka dulu pembelajaran kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, jadi di kali ini itu meskipun cuacanya agak mendung itu nggak menghalangi semangat kita ya untuk belajar. Oke, kali ini Bu akan mengabsen dulu untuk mengetahui siapa yang berangkat dan siapa yang tidak berangkat. Siapa yang tidak berangkat kira-kira? Oh, Fajar. Oke, berarti yang lainnya masuk ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materi kali ini. Setelah kemarin kita mempelajari tentang iman kepada Allah, sekarang kita masuk ke iman kepada malaikat. Oke, ada yang tahu malaikat itu apaan? Kok pada diem? Oke, malaikat itu, pengertian malaikat ini boleh dicatat ya, dicatat dulu nggak apa-apa. Malaikat yaitu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya atau nur. Oke. Malaikat itu merupakan jamak dari kata malakun yang artinya adalah utusan. Oke. Malaikat itu merupakan makhluk yang selalu patuh kepada Allah. Malaikat juga itu selalu mematuhi segala perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Oke, jadi malaikat itu patuh banget ya, bener-bener patuh. Nggak kayak kita yang kadang kita dikasih tahu tuh ngeyel kayak gitu. Nah, apalagi kayak si Rian itu mah kalau dikasih tahu ngeyel terus ya. Kalau malaikat tuh enggak, kalau disuruh kamu harus seperti ini, maka dia akan selalu taat dan juga patuh gitu. Kemudian malaikat itu juga menjauhi segala larangan. Jadi misal malaikat itu enggak boleh menyakiti ya. Nah, itu tuh malaikat juga mengikuti perintah. Kalau yang namanya enggak boleh itu enggak. Kalau boleh ya harus dilaksanakan. Kemudian wujud malaikat. Oke, wujud malaikat itu gaib ya. Gaib itu artinya tuh nggak nampak atau nggak kelihatan. Malaikat, setan kayak gitu kan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang nggak nampak ya. Meskipun mereka itu nggak nampak, mereka itu nggak nampak ya, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba dan juga nggak bisa dirasakan. Jadi nggak bisa dirasakan. Oh, di sini ada malaikat. Oh, malaikatnya ada di sana nih. Ya, itu tuh nggak bisa dirasakan ya. Oke. Malaikat itu enggak perempuan, enggak laki-laki. Jadi kalian tuh jangan pada sok tahu kayak bilang, oh malaikat yang di sana itu perempuan loh, malaikat yang di sana itu laki-laki loh. Enggak kayak gitu ya. Jadi malaikat itu enggak laki-laki, enggak perempuan. Nah, untuk jenis kelaminnya sendiri tuh enggak disebutin gitu loh. Jadi kita tuh enggak tahu dia tuh laki-laki apa perempuan. Pinter banget sih kalian. Oke, kemudian ada yang tahu ada berapa jumlah malaikat yang harus kita ketahui? Berapa? 8? Enggak, bukan 8. Ayo yang lain. 10. Oke, bener banget 10. Ada yang tahu? Kayak gitu kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 10 malaikat Allah yang harus kita ketahui. Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir,
Raqib Atid Malik Ridwan. Oke, jadi itu semuanya itu ada 10 ya, 10 malaikat yang harus kita ketahui. Setelah kita tahu nama-nama malaikat, kita tuh juga harus tahu apa sih tugas dari malaikat tersebut. Oke, yang pertama, malaikat Jibril. Apa sih tugas malaikat Jibril? Ada yang tahu? Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Jadi, tugas malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu. Contohnya, waktu Nabi Muhammad menerima wahyu itu kan yang menyampaikan malaikat kan. Nah, jadi tugas malaikat itu menyampaikan wahyu. Dianalogikan tuh kayak misal kita ke kantor pos nih mau ngirim surat. Nah, tukang kantor posnya ini yang menyampaikan surat itu. Jadi kayak perantara gitu loh yang buat nyampein gitu. Kedua ada Mikael. Nah, malaikat Mikael itu tugasnya itu membagi rezeki yang kayak yang namanya rezeki itu kan nggak bakalan ketuker ya. Nah, si malaikat Mikael inilah yang bagiin rezeki. Kemudian ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil sama malaikat Israel itu sering dari keduanya ini tuh kita tuh lupa gitu loh, kadang tuh salah mana tugasnya. Kalau Israfil itu tuh yang meniup trompet. Nah, kalau yang Israel itu yang nyabut nyawa manusia ya. Mudahnya itu kalau Israfil itu nyabut nyawa, kalau ada Israel itu dia yang kebalik, Israfil itu yang nyabut nyawa, kalau Israel itu yang kebalik lagi. Israfil itu yang meniup trompet. Nah, kalau Israel dia itu yang nyabut nyawa. Nah, niup trompetnya itu ada 2 kali ya. Yang pertama itu kalau malaikat Israfil udah niup trompet, maka itu kayak semua makhluk yang ada di bumi itu bakalan nggak ada nyawanya gitu, jadi nyawanya udah lepas gitu. Nah, kalau yang kedua malaikat Israfil niup trompet, maka semua arwah yang tadi udah dimatikan itu dihidupkan kembali. Jadi ada 2 kali nanti ya, ada 2 kali peniupan trompet. Nah, kalau peniupan trompet yang pertama itu berarti menandakan bahwa berakhirnya kehidupan di alam semesta. Oke, kalau Israel itu yang nyabut nyawa ya. Kayak misal ada orang yang meninggal, nah yang nyabut nyawanya itu adalah malaikat Israel, bukan dokter ya. Jadi kayak itu udah tugasnya malaikat itu udah. Jadi kayak di sana itu udah ada kayak ada pohon. Nah, pohonnya itu tuh ada nama kita di helai daunnya. Nah, kalau daunnya dari pohon itu jatuh, maka siap-siap aja nih ya, kita itu udah berarti udah habis masanya di dunia. Nah, tugasnya malaikat Israel, dia akan datang kepada manusia yang namanya telah jatuh itu, kemudian mencabut nyawanya. Kemudian yang kelima ada malaikat mungkar. Ada malaikat mungkar, ada malaikat nangkir. Nah, jadi kedua malaikat ini tuh sama tugasnya. Apa tugasnya anak-anak, ada yang tahu nggak? Bener banget, tugas dari mereka itu adalah mencatat amal. Jadi tugas mereka itu mencatat amal kita gitu loh selama hidup di dunia. Kan kita tahu ada di sebelah kanan sama sebelah kiri. Kemudian ada malaikat Raqib dan juga Atid. Kalau untuk Raqib dan Atid itu tugasnya itu mencatat amal baik gitu. Jadi yang nyatet gitu ya. Oke, kemudian yang ke-9 itu ada malaikat Malik sama Ridwan. Kalau malaikat Malik itu dia yang jaga pintu neraka, kalau malaikat Ridwan yang jaga pintu surga. Nah, kalian mau dijaga sama malaikat yang mana nih nanti kalau di akhirat ketemunya, Malik atau Ridwan? Bener banget, kalian tuh harus bisa mungkin tuh ketemunya sama malaikat Ridwan ya, supaya kita semua bisa masuk ke dalam surga. Oke, boleh diulangi lagi nggak tadi nyanyinya? Baik, kita ulangi sekali lagi ya. 10 malaikat Allah yang harus kita ketahui: Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Mungkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan.
Oke, jadi nanti cara mudahnya dihafalin kayak lagu gitu aja ya. Kalau dihafalin pakai lagu nanti lebih mudah. Oke, jadi setelah kita tahu pengertian malaikat, wujud malaikat, kemudian berapa malaikat yang harus kita imani, sekarang kita masuk ke hikmah. Jadi hikmah beriman kepada malaikat. Jadi tuh beriman kepada malaikat itu juga ada hikmahnya loh ternyata. Nah, sekarang catat lagi ya. Oke, hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dengan kita beriman kepada malaikat, maka tuh jiwa taat kita tuh makin bertambah gitu loh. Jadi kita kan juga percaya. Nah, kalau kita udah percaya, maka tuh kayak timbullah ketaatan. Jadi kita takut mau ngapain gitu. Yang kedua, menambah semangat berbuat kebaikan. Oke, kan tadi malaikat itu tugasnya itu kan ada banyak banget ya. Nah, salah satunya itu kan kalau kita meneladaninya tuh dia tuh semangat dalam mencari kebaikan gitu loh. Iya, bener. Soalnya malaikat itu nggak punya hawa nafsu, nggak kayak manusia yang banyak banget hawa nafsunya ya. Banyak banget, hampir kebanyakan punyanya itu. Oke, yang ketiga itu kedisiplinan malaikat itu dapat kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Misal nih, yang menjauhi larangannya lah. Misal kita tuh nggak boleh mencuri kan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita itu juga nggak boleh mencuri. Meskipun kadang kita mencuri bolpen milik temen, kalau nggak penghapus milik temen, kalau nggak ngumpetin lah, itu tuh nggak boleh. Nah, kalau udah nggak boleh berarti itu jangan. Kalau jangan berarti nggak usah dilakuin gitu. Nah, kalau mematuhi perintahnya, misal kita disuruh sholat nih, nah kita tuh harus selalu sholat gitu. Jadi kayak menjauhi perintahnya itu yang nggak boleh ya enggak, yang harus dikerjakan itu kewajiban gitu. Kemudian nomor 4, mengetahui keagungan dan juga kebesaran Allah. Jadi tuh kita tuh juga tahu bahwa malaikat aja nggak nampak itu ada. Nah, berarti kan kayak Allah Subhanahu Wa Taala bener-bener maha kuasa banget ya bisa menciptain kayak gitu. Nah, yang selanjutnya terhindar dari kepercayaan yang menyesatkan. Jadi kalau kita udah beriman kepada malaikat, iman kepada Allah, insya Allah kita akan menempuh jalur yang lurus. Baik, karena waktu udah selesai, kita akhiri dulu pertemuan kali ini. Thank you for your attention guys. Cukup sekian. Jangan dulu. Ada tugas nih buat kalian. Jadi ntar kalian nulis nama lain dari 10 malaikat tadi. Sama minggu depan maju ke depan sini ya. Buat nyanyiin tadi nama 10 nama malaikat. Oke, tugasnya itu doang. Berat enggak, itu mudah banget. Kalau udah hafal nanti pasti bisa deh. Kalau enggak nanti sama bu guru ajarin juga nanti. Oke, nggak ada pertanyaan. Oke, cukup sekian dari Bu Guru. Apabila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.